Kamu tahu nggak, ada satu surat yang terasa sunyi, tapi justru di dalam kesunyiannya, ada sesuatu yang sangat dalam. Seakan kita diajak melihat dunia yang selama ini tidak pernah kita sadari. Namanya Surat Al-Jin. Di ayat pertama dan kedua, Allah langsung bercerita tentang sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia. Sekelompok jin yang diam-diam mendengarkan Al-Quran. Bayangin, malam yang tenang, Rasulullah membaca ayat-ayat Allah tanpa beliau tahu ada makhluk lain yang sedang mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan yang terjadi bukan hal biasa. Mereka tidak cuma dengar, mereka tersentuh, mereka kagum, lalu mereka beriman. Allah abadikan ucapan mereka dalam Al-Quran. Kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Di ayat 3-5, mereka langsung meluruskan keyakinan mereka, mengakui bahwa Allah tidak punya pasangan, tidak punya anak. Dan yang paling jujur, mereka bilang, dulu kami salah, dan kami sempat percaya kebohongan itu. Di sini letaknya dalam banget, karena hidayah bukan sekedar tahu yang benar, tapi berani berkata, aku selama ini salah. Dan jujur, itu tidak mudah. Di ayat 6, jin mengungkap sesuatu yang sangat dekat dengan manusia. Ada manusia yang merasa takut, lalu mencari perlindungan kepada jin. Dan hasilnya bukan ketenangan, tapi justru makin takut, makin lemah, dan makin tersesat. Karena saat hati bersandar ke selain Allah, yang datang bukan keamanan, tapi ketergantungan. Di ayat 7-10, jin mengakui bahwa dulu mereka juga ragu tentang hari kebangkitan. Sama seperti sebagian manusia hari ini. Lalu sesuatu berubah. Sejak diutusnya Nabi Muhammad, langit tidak lagi bisa diakses. Ada penjagaan, ada panah api yang mengejar mereka. Jalan menuju hal gaib ditutup. Mereka bahkan bingung, ini pertanda buruk atau baik untuk manusia. Tapi satu hal yang jelas, kebenaran sekarang sudah tidak samar lagi. Di ayat 11-15, jin mengungkapkan bahwa di antara mereka ada yang baik dan ada yang menyimpang. Artinya, bahkan jin pun tidak seragam. Semua makhluk diberi pilihan, dan setiap pilihan punya konsekuensi. Jadi bukan soal siapa kita, tapi jalan mana yang kita pilih setelah tahu kebenaran. Ayat 16-17, Allah mengatakan, kalau mereka istiqomah, akan diberi rezeki yang melimpah. Tapi itu bukan sekedar hadiah. Itu ujian, karena ternyata ujian paling halus dalam hidup. Bukan kekurangan, tapi kelapangan. Ayat 18, Allah menegur halus tapi dalam. Masjid-masjid itu milik Allah. Sekilas seperti pindah topik dari jin ke masjid, padahal justru ini puncaknya. Jin baru sekali dengar Al-Quran, langsung lurus tanpa campur. Sedangkan manusia sudah lama tahu, tapi masih mencampurkan ibadah, masih berharap ke selainnya. Seakan Allah berkata, yang tidak terlihat saja bisa lurus lalu kamu. Dan masjid di sini bukan cuma bangunan, tapi semua tempat sujud, termasuk hati. Di ayat 19-23, menjelaskan bahwa Rasulullah dikerumuni para jin yang ingin mendengar. Karena Al-Quran punya daya tarik bagi hati yang jujur. Tapi Rasul juga menegaskan, beliau tidak punya kuasa, tidak bisa memberi manfaat, atau menolak bahaya. Bahkan untuk dirinya sendiri, tugas beliau hanya satu, menyampaikan, bukan memaksa. Karena hidayah tetap milik Allah. Di ayat 24-25 menjelaskan bahwa akan datang saat semua kebenaran terlihat jelas, tapi waktunya dirahasiakan, supaya kita belajar percaya, bahkan saat belum melihat. Di ayat 26 sampai akhir, Allah menegaskan bahwa hanya Dia yang tahu, yang gaib. Jin bukan sumber kebenaran, mereka juga terbatas, dan wahyu dijaga, tidak berubah. Sampai akhirnya, sampai ke kita hari ini. Surat ini terasa sunyi, tapi diam-diam sangat dalam. Karena yang pertama tersentuh, bukan manusia, tapi makhluk yang tidak terlihat. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang jin, tapi tentang kita. Kalau mereka yang hanya sekali mendengar, bisa langsung berubah. Kita yang mendengarnya berulang kali. Sudah sejauh apa berubah? Mungkin kita nggak butuh perubahan besar sekaligus. Cukup satu langkah kecil yang kita jaga terus.